Oke. Perkenalkan, nama aku Winnie Susatri dari kelas 426. Jadi akuntansi. Udah tahu sih semuanya. Terus kali ini kita bakal bahas intinya perpajakan TM1 itu tentang bedain mana subjek pajak PPH yang dari luar negeri, mana yang dalam negeri kayak gitu. Itu sih yang paling intinya atau paling besar porsinya gitu di pertemuan satu ini gitu. Sebelumnya mungkin kita mulai dulu dengan doa. Berdoa dipersilahkan. Oke, berdoa dapat diakhiri. Aku izin share screen ya. Nah, oke. Udah kelihatan teman-teman share screen-nya? Kalau udah kita bahas aja ya. Aku kecilin deh. Sama. Nggak bisa ya, harus share screen semua. Bentar. Share screen. Oke, kita mulai dari nomor 1 dulu ya. Nomor 1 di sini, subjek pajak dalam negeri memenuhi kriteria sebagai berikut kecuali. Jadi, subjek pajak itu sebenarnya bisa dibagi menjadi 2 ya. Ada, sebelumnya gini dulu deh, subjek pajak itu terdiri dari apa aja gitu. Subjek pajak ini terdiri dari 3 golongan, yaitu orang pribadi. Kalian harus hafal ini ya. Nomor 1 ini adalah OP, nomor 2 ini badan, yang ketiga adalah warisan. Itu. Nah, terus OP ini dibagi menjadi 2, atau semuanya juga bisa dibagi 2. Jadi ada subjek pajak dalam negeri, ada subjek pajak luar negeri, SPLN. Nah, yang SPDN ini, dia itu punya kriteria-kriteria tertentu gitu. Jadi, yang kalau SPDN yang di dalam negeri itu berarti orang pribadi, entah itu WNA atau WNI. Kenapa disebut sebagai dia itu baik WNA atau baik WNI? Padahal dia di sini bilangnya subjek pajak dalam negeri gitu. Soalnya sebenarnya pajak kita itu, pajak di Indo itu menganut menganut asas utamanya. Asas utamanya itu adalah asas domisili. Jadi domisili itu nggak pandang warga negaranya, keluarga negaranya. Asas domisili itu ketika dia itu berdiam dan bertempat tinggal di suatu negara, ya berarti dia harus wajib tunduk di negara tersebut gitu. Jadi kalau dia wajib tunduk berarti ya harus tunduk dengan semua peraturannya termasuk peraturan kepajakan kayak gitu. Nah, kita balik lagi ke SPDN. Jadi dia adalah OP baik WNA atau WNI yang tinggal di Indonesia gitu. Terus tinggalnya itu selama berapa? Dia itu tinggalnya lebih dari 183 hari dalam jangka waktu
12 bulan. Tapi dalam jangka waktu 12 bulan ini nggak harus berturut-turut. Nggak harus berturut-turut. Gitu. Terus, ada lagi yang selanjutnya itu kriterianya, dia itu dalam 1 tahun pajak itu punya niatan gitu, punya niatan untuk memang bertempat tinggal di Indonesia. Ataupun kalau misalnya dia itu badan, ya berarti dia harus didudukan di Indonesia gitu. Pokoknya dia asas domisili. Terus warisan yang terbagi itu juga termasuk subjek dalam negeri, subjek pajak dalam negeri. Nah, kalau yang satunya SPLN, itu kriterianya apa aja? Ntar kita bahas ketika ada soal SPLN ya, guys. Yang SPDN berarti di sini kita bisa lihat yang A, bertempat tinggal di Indonesia. Ini memenuhi asas domisili kan, berarti dia benar. Terus habis itu yang B berada di Indonesia lebih dari 183 hari berturut-turut dalam 1 tahun. Padahal tadi dalam 183 hari itu nggak harus berturut-turut. Misalnya nih, 1 bulan Januari aku cuma datang 10 hari. Terus aku ganti aku lanjut ke bulan selanjutnya gitu. Jadi nggak harus berturut-turut. Jadi yang salah yang ini ya, guys. Kalau yang ini berada di Indonesia lebih dari 183 hari, ini udah pasti. Yang D berada di Indonesia dan berniat tinggal di Indonesia, ini benar dalam 1 tahun. Gitu. Dari sini jelas ya, guys. Terus kita lanjut nomor 2. Warga asing yang berdomisili di Amerika Serikat akan menjadi subjek pajak luar negeri di Indonesia jika Oke, sekarang berarti kita lanjut ke SPLN-nya kan. Kalau SPLN tadi syaratnya apa aja? SPLN itu syaratnya yang pertama, dia itu adalah OP yang tidak tinggal. Berarti di luar Indonesia, tidak tinggal di Indo. Terus yang kedua, dia itu WNA yang dari Indo yang di Indonesia. Oh gini. Berarti WNA-nya itu warga negara asing. Ada warga negara asing yang tinggal di Indonesia, tapi dia itu nggak lebih dari 183 hari kayak gitu. Berarti dia belum disebut sebagai SPDN, makanya masuknya ke SPLN. Yang tinggal di Indo tidak lebih dari 183 hari. Terus yang ketiga, itu ketika WNI ada warga negara Indonesia, dia itu keluar negeri ke LN, tapi lebih dari 183 hari disertai bukti-bukti gitu. Maksudnya bukti-bukti resmi kalau dia itu berada di luar negeri selama 183 hari, entah itu dalam bentuk visa dan lain sebagainya gitu. Nanti dia masuknya ke SPLN meskipun dia warga negara Indonesia gitu, tapi dia udah tinggal di luar negeri lebih dari 183 hari gitu. Yang keempat, kalau misalnya dia berupa badan, dia itu badannya itu dari luar negeri, berarti dia badan yang didirikan di LN, tapi usahanya atau kegiatan usahanya itu berada di Indonesia atau bisa kita sebut sebagai BUT gitu. Kalau BUT berarti dia adalah subjek pajak luar negeri, bukan dalam negeri, karena dia itu kepemilikannya milik luar negeri, tapi kegiatan usahanya berada di Indonesia kayak gitu. Terus, tadi kita bahas asas dulu deh. Asasnya pajak di Indonesia tadi kan ada asas domisili, kalau dia tinggal di Indonesia atau berdiam di Indonesia kan. Terus ada juga asas tambahannya. Tadi asas domisili itu asas utamanya. Asas tambahannya itu adalah asas sumber. Jadi
asal sumber itu intinya kalau dia dapat penghasilan yang bersumber dari Indonesia, ya berarti dia dikenai pajak gitu. Jadi bisa dibilang apa ya, punya hubungan ekonomi, yaitu di mana atau apa ya, tentang di mana penghasilan itu berasal. Kalau dia asalnya dari Indonesia, ya berarti dia harus dipajakin di Indonesia kayak gitu. Nah, di sini warga asing yang berdomisili di Amerika Serikat akan menjadi subjek luar negeri di Indonesia jika A. berwisata ke Indonesia, yang B. merencanakan menikah dengan penduduk Indonesia, yang C. memberikan ceramah dan mendapatkan penghasilan di Indonesia, dan yang D. berencana membeli apartemen di Indonesia. Jawabannya yang C, karena tadi berdasarkan asas sumber. Kalau dia dapat penghasilan dari Indonesia, berarti dia disebut sebagai SPLN yang wajib untuk membayar pajak. Kalau cuma berwisata ke Indonesia, ya banyak banget yang berwisata ke Indonesia kan. Kalau dia nggak ada keinginan untuk tinggal di Indonesia, ya selama lebih dari 183 hari atau dalam 1 tahun, ya dia nggak bisa disebut sebagai SPLN. Yang lainnya juga nggak. Lanjut ya. Yang nomor 3. Bentar guys, aku izin screenshot dulu ya. Oke. Nah, yang nomor 3, Mr. Singh Sabar adalah seorang konsulat Singapura yang sedang bertugas di kantor konsulat Singapura di Jakarta lebih dari 183 hari dan tidak melakukan kegiatan usaha di Indonesia. Nah, Mr. Singh Sabar merupakan, berarti apa tuh? Dia disebut sebagai subjek pajak luar negeri ya. Soalnya dia nggak ada kegiatan usaha. Kalau misalnya dia punya kegiatan usaha di Indonesia, ntar masuknya bisa BUT. Kalau misalnya dia punya perusahaan kayak gitu. Kenapa bukan disebut sebagai bukan subjek pajak? Karena tadi kalau misalnya dia syaratnya di sini, kalau dia lebih dari 183 hari di Indonesia, ya berarti dia disebut sebagai subjek pajak luar negeri kayak gitu. Yang nomor 4. Saat berikut ini yang bukan merupakan saat timbulnya kewajiban pajak subjektif. Oke. Ini kita masuk ke PPT aja deh. Tiga. Nah, jadi timbul dan berakhirnya kewajiban pajak subjektif itu maksudnya gimana ya? Berarti subjek pajak itu misalnya kayak tadi orang, badan, terus warisan, itu kapan sih timbulnya kewajibannya, kapan sih berakhirnya kewajibannya. Nah, di sini udah tertera kalau misalnya dia berupa orang pribadi, dia timbulnya yaitu ketika dia dilahirkan, berada atau berniat untuk bertempat tinggal di Indonesia, itu untuk orang pribadi. Nah, berakhirnya saat orang pribadi tersebut meninggal dunia, ya kalau dia meninggal ataupun dia udah nggak tinggal lagi di Indonesia selama-lamanya kayak gitu. Yang kalau warisan dia timbulnya ketika warisan tersebut belum terbagi gitu. Nanti kalau misalnya warisan itu misalnya ditinggalkan oleh si A ini mau ngewarisin ke A, B, C, D. Nah, tapi belum terbagi gitu. Saat
si A ini meninggal. Nah, saat tersebut berarti timbul adanya subjek pajak warisan tersebut gitu. Yang nantinya akan dikuasakan kepada kuasanya gitu untuk membayar pajaknya. Terus saat berakhirnya ya saat warisan selesai dibagikan. Nanti berarti ya subjek pajaknya si A yang dibagikan tadi B, C, D misalnya. Ya udah selesai kan si subjek pajaknya si warisan tadi. Si kuasa warisannya dia udah nggak jadi subjek pajak lagi kayak gitu. Itu kalau misalnya subjek pajak dalam negeri. Kalau misalnya dia berupa subjek pajak luar negeri, di sini ada memperoleh penghasilan dengan pekerjaan. Jadi subjek pajak luar negeri tadi kan dibagi menjadi dua ya. Ketika dia itu OP atau badan yang dia itu sumber penghasilannya dari Indonesia. Yang kedua itu berupa BUT, yaitu ketika ada suatu perusahaan luar negeri dia mewakilkan atau punya perwakilan di Indonesia yang berkegiatan usaha gitu. Nah, itu disebut sebagai BUT gitu. Jadi ada dua macam. Kalau misalnya sumber penghasilannya dari Indonesia, maka saat timbulnya itu saat OP tersebut memperoleh atau menerima penghasilannya. Ya, udah jelas sih kalau kayak gini. Pakein anak aja deh. Nah, terus kalau misalnya berakhirnya kalau dia punya penghasilan tadi ya sumbernya dari Indonesia, berakhirnya saat OP tersebut tidak lagi memperoleh atau menerima penghasilan. Sesimpel itu berakhirnya atau timbulnya si kewajiban subjek pajak tadi. Nah, kalau misalnya dia itu berupa BUT, berarti OP tersebut menjalankan usaha, dia timbulnya ketika dia memang baru berdiri menjalankan usaha di Indonesia melalui BUT tadi. Nah, berakhirnya ya berarti saat OP tersebut tidak lagi menjalankan usahanya, tidak lagi menjalankan kegiatan usahanya di Indonesia. Gitu. Oke, kita lanjut lagi ya ke soalnya. Nomor 4. Nah, kita bisa jawab nih berarti. Saat berikut ini yang bukan merupakan saat timbulnya kewajiban pajak subjektif. A. Mendaftarkan diri ke KPP untuk memperoleh NPWP saat berniat untuk bertempat tinggal di Indonesia. Nah, ini tadi untuk SPDN OP, iya kan? Terus saat hari pertama berada di Indonesia, berarti ini SPLN OP. Terus yang D ini saat menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia. Nah, ini berarti SPLN juga kan yang tadi SPLN OP ketika dia memperoleh penghasilan dia timbul kewajiban subjektif. Berarti di sini yang kecuali adalah yang A. Nggak ada hubungannya sama mendaftarkan diri ke KPP gitu. Nomor 5. Lanjut ya. Saat menyanyi di Bintaro, Bruno Mars yang berasal dari California mendapatkan penghasilan dari pengundangnya, yaitu event organizer di Bintaro. Pada saat Bruno Mars kembali ke California karena kontraknya selesai, nah berarti ini kasusnya apa? Kasusnya adalah SPLN. A. Kewajiban pajak subjektif Bruno Mars mulai timbul. Enggak ya, kan kontraknya udah selesai. Ya udah pasti bisa ketebak lah, berarti dia kewajiban subjek pajaknya udah berakhir kayak gitu. Timbulnya itu ketika kontraknya dimulai, berakhirnya ketika kontraknya selesai. Pernyataan yang benar tentang besarnya PTKP adalah, nah, kalau nyinggung mengenai PTKP sebenarnya nggak di sini sih, tapi nggak apa-apa yuk. Karena kita udah pernah kan bahas PTKP. Kalau PTKP untuk OP aja itu sebenarnya dasarnya adalah 54 juta. Ketika
ketika dia nambah untuk menikah atau kawin, berarti dia nambah 4.500.000. Ketika dia nambah ada tanggungan, dia juga nambah 4.500.000. Terus ketika dia digabung dengan penghasilan istri, dia nambah 54 juta. Kayak gitu. Prinsipnya kayak gitu. Nah, sekarang berarti kita hitung dulu kalau misalnya dia TK1, tidak kawin, punya tanggungan 1 orang. Berarti ya 54 juta ditambah sama 4.500.000 berupa tanggungannya. Harusnya itu 58.500.000, tapi ini cuma 54 juta, berarti salah. Kalau TK2 berarti tanggungannya 2 tapi tidak kawin, berarti OP 54 juta tidak kawinnya, tanggungannya adalah berupa 2 kali tanggungannya, 2 kali 4.500.000 berarti. Harusnya 63 juta, tapi di sini enggak. Oke, sekarang yang K1. Yang K1 berarti dia kawin, berarti OP-nya OP 54 juta ditambah ketika dia menikah 4.500.000 ditambah dengan tanggungannya 1 orang. 63 juta. Berarti yang C benar ya. Yang C benar. Sekarang yang D. Yang D itu dia K1. KI 0 gini. Nah, maksudnya itu dia itu kawin terus penghasilannya itu digabung dengan istri, tanggungannya 0 gitu cara bacanya. Berarti kawinnya OP-nya dulu ya 54 juta, terus dia kawin 4.500.000 ditambah dengan gabungan dengan istri. Harusnya 112.500.000. Benar ya berarti? Berarti jawabannya ada 2, guys. Gitu cara ngitungnya. Oke, lanjut. Yang dapat menjadi tanggungan dalam penghasilan tidak kena pajak kecuali A. Mertua tidak berpenghasilan. Ini tanggungan ya. Pokoknya tanggungan itu yang dia nggak berpenghasilan, nggak bisa berdiri sendiri kayak gitu. Adik kandung yang cacat mental, tanggungan. Terus anak angkat yang dibiayai sebagian, ya berarti tanggungan juga. Anak yang sudah menikah dan berpenghasilan. Nah, ini dia bukan lagi menjadi tanggungan, tapi dia udah jadi subjek pajak atau wajib pajak karena dia udah berpenghasilan kayak gitu. Dia nanggung pajaknya sendiri. Nomor 8, pihak yang menjadi sasaran atau yang dimaksud oleh undang-undang untuk membayar pajak atau memikul beban pajak disebut. Nah, kita langsung ke slide aja kali. Slide-nya yaitu dia yang menjadi sasaran. Apa tuh? Nah, di sini. Jadi, subjek pajak itu adalah orang yang dituju oleh undang-undang untuk dikenakan pajak. Atau dengan kata lain di sini, pihak yang menjadi sasaran atau yang dimaksud oleh undang-undang untuk membayar pajak atau memikul beban pajak. Kayak gitu. Kalau masih bingung, apa sih bedanya subjek pajak sama wajib pajak di PPh OP gitu ya? PPh orang pribadi. Jadi, kalau misalnya subjek pajak itu dia ya orang yang dituju tadi, orang yang menjadi sasaran UU untuk bayar pajak. Nah, kalau wajib pajak itu udah nggak mengarah ke penghasilannya.
kalau punya penghasilan ya berarti wajib untuk membayar pajak kayak gitu kan. Tapi dengan syarat tertentu. Kalau misalnya dia itu adalah SPDN-OP, nah SPDN-OP berarti dia ketika lebih dari PTKP disebut sebagai wajib pajak. Kalau dia SPLN-OP itu ketika dia sumber penghasilannya ada di Indonesia, berarti dia udah wajib dikenai pajak, nggak ada PTKP-PTKP-an. Terus sama tadi BUT yang berkegiatan usaha di Indonesia. Gitu. Oke, lanjut ya. Tadi lanjut ke soal aja. Berarti di sini udah ada jawabannya ya. Berarti di sini adalah subjek pajak, yaitu orang yang menjadi sasaran undang-undang untuk membayar atau memikul beban pajak gitu. Dan setiap setiap pajak entah itu jenisnya apapun, entah itu PPH, PPN atau apapun itu pasti punya subjek pajak, punya objek pajak kayak gitu. Mungkin bedanya tentang apakah dia itu pajaknya jenisnya adalah subjektif atau objektif. Kalau subjektif ya kayak PPH ini, dia memikirkan si subjeknya dulu, baru objeknya. Subjeknya dipikirkan tuh kayak tadi ada PTKP kan. Ketika dia tanggungannya lebih besar, dia PTKP-nya juga lebih besar kayak gitu. Dari situnya sih. Tapi kalau misalnya dia pajak objektif ya berarti kayak misalnya PPN tadi, dia nggak mikir berapa status si subjek pajaknya itu apa gitu. Kalau ketika dia membeli objek pajak ya berarti dia harus dikenai pajak, itu objektif. Kayak gitu. Ya lanjut ya. Subjek pajak yang memperoleh penghasilan di atas PTKP akan menjadi, nah tadi kalau misalnya tadi ya wajib pajaknya itu SPDN-OP lebih dari PTKP disebut sebagai wajib pajak. Berarti udah jelas banget di sini sebagai wajib pajak. Terus lanjut, yang bukan merupakan subjek pajak adalah AOP. Nah, di sini udah dijelasin kan tadi. Ada 3 jenis tadi, OP, terus apalagi badan sama warisan. OP iya, warisan yang belum dibagi, warisannya itu syaratnya yang belum dibagi. Kalau misalnya udah dibagi, berarti dia bukan lagi subjek pajak. Terus badan iya, atau BUT juga iya, terus bendahara pemerintah ini yang bukan. Gitu. Nomor 11. Prinsip yang paling utama dalam penentuan subjek pajak adalah, nah di sini tadi di Indonesia itu subjek asasnya itu yang paling utama adalah asas domisili. Yang B. Kita bahas dulu deh. Asas kebangsaan itu asas yang memandang kewarganegaraannya. Kewarganegaraan subjek pajaknya gitu. Jadi kalau di Indonesia nggak dipandang gitu dia warga negaranya Indonesia atau Amerika. Selama dia tinggal di Indonesia berarti dia memenuhi asas domisili kayak gitu. Kalau asas sumber tadi penghasilannya berasal dari Indonesia, asas keadilan ini nggak masuk, maksudnya nggak sebagai di sini nggak gabungannya dari asas domisili, asas sumber dan asas kebangsaan. Ada lagi tuh yang namanya prinsip BUT atau prinsip prinsip BUT. Ketika dia ada badan yang punya perwakilan di Indo, ya berarti dia dan berkegiatan usaha berarti dia wajib untuk dipajaki di Indonesia gitu sebagai SPLN. Terus yang nomor 12, orang yang berdomisili di Indonesia adalah subjek pajak orang pribadi dalam negeri. Ini merupakan
berdomisili di Indonesia adalah subjek pajak pribadi. Kata kuncinya di sini. Berarti ya kasus domisili udah kelihatan banget. Lanjut ya. Oh iya guys, kalau misalnya kalian ada pertanyaan langsung aja ya. Bisa di chat atau unmute juga bisa, terserah. Yang nomor berapa nih? 13. Berikut adalah kriteria orang pribadi yang menjadi subjek pajak dalam negeri kecuali. Kita langsung ke slide-nya dulu deh. Kriteria. Nah, ini ya tadi sesuai yang aku jelasin. Jadi subjek pajak itu tadi ada OP, badan, sama warisan. Nah, yang OP itu ada subjek pajak dalam negeri sama subjek pajak luar negeri gitu. Nah, kriteria-kriterianya itu juga bergantung pada asas domisili tadi, yaitu ketika dia bertempat tinggal di Indonesia ya berarti harus dipajakin di Indonesia, entah itu dia warga negaranya apa. Dan yang kedua, asas yang kedua itu asas tambahnya adalah asas sumber. Ketika dia warga negara manapun, ketika dia penghasilannya dari Indonesia ya harus dipajakin gitu. Nah, kalau kapan kita nyebut dia itu SPDN, kapan kita nyebut SPLN, itu ada kriterianya. Kalau kita nyebutnya dia itu adalah SPDN, berarti dia berupa orang pribadi, baik dia WNI atau WNA, dia bertempat tinggal di Indonesia. Gitu. Terus dia berada di Indonesia lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan. Nggak harus berturut-turut. Terus dalam 1 tahun pajak dia punya niatan untuk tinggal di Indonesia gitu. Nah, kalau subjek pajak luar negeri, bedanya apa? Subjek pajak luar negeri itu orang pribadi yang nggak tinggal di Indonesia gitu. Jadi bukan berdasar kewarganegaraannya. Kalau dia nggak tinggal di Indonesia ya berarti dia SPLN. Terus bisa aja dia itu warga negara dari Indonesia yang ke luar negeri. Tapi dengan syarat dia lebih dari bentar, ini ya guys. Aku jelasin yang ini dulu tadi. Ada warga negara Indonesia yang berada di luar Indonesia. Jadi dia berada di luar negeri tapi lebih dari 183 hari. Kalau misalnya dia ke luar negeri cuma jalan-jalan gitu, ya nggak disebut sebagai SPLN karena belum lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan. Tapi yang kalau misalnya dia disebut sebagai SPLN lebih dari 183 hari, itu pun juga harus memenuhi persyaratan gitu, yaitu ini tempat tinggal dan lain sebagainya, status subjeknya, yang biasanya dibuktikan dengan visa dan lain sebagainya kayak gitu. Nah, yang ketiga ini, kalau misalnya dia itu warga negara asing yang bertempat tinggal di Indonesia tapi nggak lebih dari 183 hari. Ya, cuman apa ya? Kalau ngapalnya cuman balik-balikannya dari sini, dari SPDN kalau SPLN tuh gitu. Atau dia itu berupa badan yang tidak didirikan di Indonesia tapi punya kegiatan usaha, gampangnya dia BUT gitu. Itu aja. Berarti kita lanjut ke soalnya tadi ya. Berikut kriteria orang pribadi yang menjadi subjek pajak dalam negeri kecuali warga negara Indonesia, bertempat tinggal di Indonesia, berada di Indonesia lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan, terus sama mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia. Udah jelas banget kalau misalnya di Indonesia nggak mandang warga negaranya, berarti ya di sini A. Kalau dia warga negara Indonesia, belum tentu dia sebagai SPDN, bisa aja dia SPLN loh. Warga negaranya dari Indonesia, tapi dia bertempat tinggal di luar negeri dari 183 hari, tadi dia disebut sebagai SPLN. Kayak gitu. Terus yang nomor 14. Saat timbulnya kewajiban pajak subjektif bagi orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia adalah, nah ini tadi balik lagi ya, kayak tadi aku jelasin ulang aja ya, soalnya mungkin ada yang baru masuk. Nomor berapa tadi?
Nomor 14. Kriteria. Nah, ini. Saat mulai dan pokoknya mulai dan berakhirnya kewajiban si subjeknya itu kapan sih gitu. Tadi kan subjeknya OP itu ada SPDN sama SPLN. Kalau misalnya dia SPDN, timbulnya itu OP. Kalau misalnya dia subjek pajak dalam negeri, ya berarti timbulnya ketika dia lahir di Indonesia. Berakhirnya berarti ketika dia meninggal gitu. Terus ini timbul-timbulnya sih. Kalau misalnya berupa, kita ke overview-nya aja dulu. Nah, ini sini. Bentar nih. Benar tadi dia, benar-benar. Nggak ada overview-nya ternyata. Udah, berarti dia ketika dia OP ya berarti ketika dia lahir di Indonesia. Terus kalau misalnya dia itu bukan dari Indonesia gitu, bukan orang yang asli dari Indonesia, ketika dia lebih dari 183 hari, munculnya ketika hari pertama berada di Indonesia. Berakhirnya berarti ketika dia meninggalkan Indonesia, kayak gitu. Terus ketika dia berupa OP, dalam yang berniat 1 tahun, masih berniat 1 tahun untuk bertempat tinggal di Indonesia, ya berarti timbulnya ketika dia berniat untuk bertempat tinggal di Indonesia, gitu. Berakhirnya ya berarti saat meninggalkan Indonesia, kayak gitu. Kalau warisannya belum terbagi, warisan belum terbagi ini karena kasusnya ketika misalnya Pak A itu dia meninggal, sebelumnya udah punya anak ABC. Nah, ABC ini kan pasti warisannya nanti dibagikan ke ABC ini kan. Nah, ketika dia belum terbagi ke ABC, itu nanti warisannya menjadi subjek pajak. Terus siapa yang bayar? Yang bayar pajaknya berarti kuasanya, kuasa si warisan tadi gitu. Berarti munculnya yaitu saat pewaris meninggal dunia. Saat pewaris meninggal dunia dan si warisannya belum terbagi kayak gitu. Saat berakhirnya ya berarti saat warisan selesai dibagikan. Ketika udah terbagi ke ABC tadi ke anaknya ya berarti udah berakhir kewajiban subjek si kuasanya tadi. Nanti beralih ke si ABC tadi yang dibagiin warisan kayak gitu. Kalau misalnya badan ya berarti timbulnya ketika dia didirikan, kalau misalnya berakhir ya berarti ketika dia dibubarkan, sesimpel itu. Terus, nah kalau misalnya dia berupa subjek pajak luar negeri, tadi sesuai kriterianya, kalau misalnya dia itu berupa OP yang tidak tinggal di Indonesia ya berarti ataupun dia itu berada di Indonesia tidak lebih dari 103 hari, terus apalagi dia badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat tinggal di Indonesia, ini maksudnya BUT, itu timbul ketika yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui BUT di Indonesia. Sebenarnya di sini ada lagi sih, kalau timbulnya itu ketika dia mendapatkan sumber penghasilan yang berada di Indonesia, kayak gitu. Kayak misalnya tadi kontrak untuk konser di Indonesia. Nah, ketika dia menandatangani kontrak, dia berarti dia timbul kewajiban untuk membayar pajak. Berakhirnya kapan? Ketika kontraknya berakhir, kayak gitu. Nah, ini yang tadi aku jelasin. Ketika memperoleh penghasilan dari Indonesia, gitu. Tapi dia tidak menjalankan BUT. Kalau yang tadi, kalau misalnya ini WPOP-nya tadi menjalankan BUT ya berarti ketika BUT-nya itu mulai didirikan gitu. Berakhirnya ya berarti saat BUT-nya udah nggak ada lagi di Indonesia kayak gitu. Kita lanjut ke soalnya ya berarti. Saat timbulnya kewajiban pajak subjektif bagi OP yang bertempat tinggal di Indonesia. Itu apa? Saat berniat untuk bertempat tinggal di Indonesia. Saat hari pertama berada di Indonesia, saat lahir di Indonesia, saat menerima penghasilan. Nah, berarti dia tadi ini saat lahir di Indonesia karena dia emang bertempat tinggal di Indonesia sebelumnya gitu. Kalau misalnya
dia itu yang ini yang B berada di Indonesia, itu berada di Indonesia saat hari pertama di Indonesia, berarti ya itu untuk yang OP tinggal lebih dari 183 hari dalam 12 bulan. Kalau yang berniat, ya berarti yang tadi, yang kalau dia punya niatan satu tahun berada di Indonesia, itu munculnya ketika dia berniat. Saat menerima penghasilan di Indonesia nih, buat si SPLN. Oke, lanjut ya. Lanjut ke nomor 15. Berakhirnya kewajiban pajak subjektif bagi warisan yang belum terbagi. Udah aku jelasin ya tadi, dia munculnya ketika warisannya belum terbagi, yaitu ketika si pewarisnya itu meninggal, dan berakhirnya ketika warisannya udah dibagi, saat warisan selesai dibagikan. Itu. Nomor 16. Jika Justin Bieber akhirnya hanya konser 5 hari di Indonesia dan langsung pulang ke negara asalnya, yaitu Kanada, maka A. Wajib NPWP, B. Wajib lapor SPT, enggak ya, enggak ada hubungannya. Dan C. Penghasilan dari konser terkena pajak di Indonesia dikenakan pajak berdasarkan tarif 17. Ya, yang benar ini. Terus yang nomor 17. Dari pernyataan berikut yang menggambarkan bahwa pajak penghasilan merupakan pajak subjektif adalah, tadi ya, aku udah jelasin kalau misalnya si pajak ini, si pajak penghasilan itu merupakan pajak subjektif yang melihat si subjeknya dulu, baru objeknya. Dilihatnya dari mana? Ya berdasarkan PTKB-nya. Tadi kan, kalau misalnya dia itu dijadiin wajib pajak, kalau SPDN ya, kalau misalnya di SPDN dijadiin wajib pajak, ya berarti dia harus lebih dari PTKP baru dijadiin wajib pajak untuk membayar pajak kayak gitu ya. Berarti di sini semakin besar penghasilan seorang, maka pajak yang dibayarkan akan semakin besar sesuai lapisan tarif pajaknya. Nah, ini benar sih, tapi di sini ada tanpa memperhatikan status orang yang bersangkutan. Ini salah. Yang B, Tuan X memiliki istri dengan 3 anak akan menanggung pajak yang lebih kecil dibanding Tuan Y yang belum menikah dan tidak memiliki tanggungan. Nah, ini yang benar. Semakin besar tanggungannya, maka semakin besar PTKP-nya, sehingga pajaknya makin kecil, kayak gitu. Pajak yang ini, yang C, pajak yang dikenakan atas seseorang didasarkan atas beberapa konsumsi. Kalau konsumsi itu lebih tepatnya ke PPN ya guys, pajak konsumsi. Terus yang nomor 18. Salah satu karakteristik pajak penghasilan adalah pajak langsung. Pernyataan berikut yang menggambarkan karakteristik tersebut adalah kecuali. Karakteristik pajak penghasilan adalah pajak langsung. Oke, tadi ya pajak langsung itu. Oh, tadi aku jelasinnya pajak subjektif kan. Sekarang ada jenis lagi namanya pajak langsung dan tidak langsung. Kalau pajak langsung berarti dia tidak bisa dialihkan bebannya ke pihak lain. Beban pajaknya itu nggak bisa dialihin. Ya, kalau misalnya dia udah jadi subjek pajak, ya dia yang wajib untuk menjadi pemikul pajaknya gitu, pemikul bebannya. Kalau pajak tidak langsung itu pemikul beban pajaknya bisa dialihkan, kayak PPN contohnya. Kan yang bayar sebenarnya konsumen, tapi yang menyetorkan pajaknya adalah produsen. Berarti beban pikul pajaknya itu dialihkan ke produsennya, kayak gitu. Sekarang kita lanjut yang A. Pajak atas suatu wajib pajak dapat dilimpahkan ke wajib pajak lain. Ini namanya pajak tidak langsung. Terus B. Dipikul sendiri oleh wajib pajak yang bersangkutan. Ini benar ya. Yang C. Dikenakan atas surat ketetapan pajak yang dibawa secara berkala. Enggak. Wajib pajak sudah ditentukan terlebih. Enggak juga. Ya dari sini dulu deh. Ada yang ditanyain enggak?
Bentar ya guys, bentar. Sambil aku tungguin kalau misalnya ada yang tanya. Oke, lanjut aja dulu deh ya. Nomor 19. Nomor 19, pada saat teori Kelly yang berasal dari California mengadakan konser tunggal di ISBSD City dan mendapatkan penghasilan dari penjualan tiket dan albumnya pada saat konser. Maka atas fakta tersebut teori Kelly adalah, udah jelas banget nih, dia merupakan subjek pajak luar negeri. Karena dia cuman berdasarkan kontrak tadi loh. Kalau kontraknya selesai ya berarti dia udah berakhir menjadi SPLN-nya. Kita ke kasus ya. Kasus. Nomor 1. Mr. Handoko, penduduk dan tinggal di Seoul, Korea Selatan, memiliki 30% saham PT Kimchi Ina yang berkedudukan di Jakarta. Nah, terus Mr. Handoko ini sering berkunjung ke Indonesia baik untuk singgah melihat PT Kimchi Ina ataupun plesir ke beberapa daerah yang kalau dihitung dalam setahun dihabiskan selama 185 hari. Ini kata kuncinya. Apakah status Mr. Handoko ini menurut ketentuan perpajakan Indonesia itu apa gitu? Oke, berarti intinya dia itu adalah SPLN. Benar nggak? Gitu. Soalnya dia itu berada di Indonesia meskipun nggak berturut-turut. Kalau misalnya dia itu lebih dari 183 hari, di sini dia 185 hari, ya berarti dia berhak disebut sebagai SPLN. Ini itu diatur dalam pasal 2 ayat 3, yaitu orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan atau 1 tahun pajak dalam satu tahun pajak dia disebut SPLN gitu, nggak harus berturut-turut. Yang nomor 2, Mr. Stevenson adalah dubes Swedia untuk Indonesia dan Mr. Eugene adalah warga negara Perancis. Di struktur organisasi perwakilan masyarakat ekonomi Eropa Jakarta atau Indonesia, Mr. Stevenson itu ditunjuk sebagai Board Commissioner dan Mr. Eugene itu sebagai Head Office-nya. Apakah status kedua orang Eropa tersebut apa status yang paling tepat gitu di Indonesia bagi keduanya? Karena dia itu di sini kita ngomong bukan subjek pajak itu ada di sini. Nah, ini. Jadi ada ketentuan-ketentuan di mana dia itu nggak diakuin sebagai subjek pajak. Entah meskipun dia itu bertempat tinggal di Indonesia lebih dari 183 hari dan lain sebagainya. Pokoknya dia udah memenuhi syarat-syarat subjek pajak kriteria tadi, tapi ada pengecualian, yaitu ketika dia itu badan berupa kantor perwakilan negara asing gitu. Jadi ketika badan itu ada chat. Oh iya kah ayat 4 yang nomor 1 tadi ya? Aku ngeceknya ayat 3 sih. Nanti coba di cross check lagi ya. Ntar aku cross check lagi deh apakah ayat 3 ataukah ayat 4 pasal 2-nya. Kita lanjut ya. Yang kedua, dia itu berupa pejabat-pejabat perwakilan diplomatik dan konsulat atau pejabat-pejabat lain dari negara asing dan orang-orang yang diperbantukan kepada mereka yang bekerja pada beberapa tempat tinggal bersama dengan syarat, pokoknya dia itu
intinya dia itu perwakilan diplomatik beserta orang-orangnya lah, tapi dengan syarat dia itu bukan WNI, terus dia di Indonesia itu nggak memperoleh jabatan lain atau pekerjaan lain, sama negara yang bersangkutan, negara dia berasal itu juga menerapkan hal tersebut gitu. Maksudnya hal tersebut ya berarti perwakilan diplomatik Indonesia di negara, misalnya negara Amerika misalnya, ketika ada perjanjian untuk tidak saling menjadikan dia subjek pajak, ya berarti ini berlaku gitu. Kayak gitu. Terus yang C, organisasi-organisasi internasional dengan syarat. Jadi misalnya kayak Indonesia ikut WHO dan lain sebagainya. Ketika dia itu jadi anggota organisasi tersebut. Terus sama si organisasinya itu nggak ngejalanin usaha lain untuk memperoleh untuk memperoleh keuntungan lain gitu di Indonesia. Terus yang terakhir yaitu ketika dia berupa pejabat-pejabat perwakilan organisasi internasional sebagaimana yang dimaksud. Jadi mungkin dia tadi kan organisasinya, sekarang itu orang-orangnya yaitu pejabat-pejabatnya. Dia kalau misalnya mewakili di Indonesia ya berarti bukan subjek pajak ketika dia tidak menjalankan usaha lain untuk memperoleh keuntungan atau memperoleh penghasilan dari Indonesia. Gitu. Kita lanjut ke sini. Aku tadi pakai anak ya ternyata. Oke. Kita lanjut ke soalnya tadi ya. Ya berarti karena dia itu merupakan kayak cuman perwakilan diplomatik aja ya berarti dia bukan subjek pajak DN ataupun LN. Gitu. Udah sih gitu aja. Mungkin ada yang ditanyain. Kalau enggak aku masuk ke PPT aja deh. Kalau masuk ke soalnya dulu mungkin kayak lebih fresh gitu. Jadi lebih nangkep. Oke, kita lanjut ke PPT ya. Jadi di sini tadi ya, berdasarkan soal-soal yang banyak tadi itu, paling intinya atau paling porsi besarnya itu kalian bisa membedain antara SPDN sama SPLN. Kapan dia disebut sebagai SPDN, kapan dia disebut sebagai SPLN. Nah, ini adalah si UU tentang PPH, yaitu UU nomor 7 tahun 1983 yang mendapat atau dirubah dengan beberapa perubahan beberapa UU-nya, dan terakhir kali itu diubahnya tahun 2020 yaitu di UU nomor 11 tentang Omnibus Law tentang Cipta Kerja ini gitu. Sebenarnya tujuan Omnibus Law itu adalah untuk kemudahan berinvestasi dan kemudahan berwirausaha. Intinya di situ. Karena itu makanya mungkin regulasinya jadi lebih dipermudah kayak gitu. Makanya merubah ketentuan-ketentuan di KUP, PPH, dan PPN. Nah, kalau di sini, kalau kita lihat di Ketentuan Umum PPH pasal 1 bahwa pajak penghasilan itu dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima. Atas penghasilan yang diterima ini disebut sebagai objek pajak. Jadi, dia itu dikenakan terhadap subjek pajak tadi. Subjek pajak tadi ada 3, OP, warisan belum terbagi, sama badan. Badannya itu bisa termasuk BUP juga. OP-nya bisa SPLN atau SPDN.
atas penghasilan yang diterima, berarti objeknya atau diperolehnya dalam tahun pajak. Gitu. Nah, ini yang tadi pajak penghasilan itu dikenakan terhadap subjeknya dulu, baru ngelihat objeknya. Berarti dia bisa disebut sebagai pajak subjektif, yaitu melihat status subjeknya dulu. Jadi kita hitung tadi PTKP-nya dulu, kayak semakin besar tanggungannya, semakin besar PTKP-nya, semakin sedikit pajak yang dikenakan, baru lihat berapa penghasilannya. Makanya kayak alurnya kan sebelum dikenain tarif kan harus nyari PTKP-nya. Ya ini, ngelihat si pajak subjeknya. Ngelihat subjeknya dulu. Terus kalau misalnya ini, dia juga disebut sebagai pajak langsung. Beban pajak tetap melekat pada subjek yang bersangkutan. Jadi dia nggak bisa dialihin, nggak bisa dilimpahkan atau diwakilkan. Terus lagi ya yang penting. Oh, ini. Ini hubungan faktur PPh dengan kewajiban pajak akhir tahun. Ini kalau kayak gini tuh kewajiban pajak akhir tahun pasti berkenaan tentang kredit pajak. Jadi PPh itu ada PPh final, ada PPh tidak final kan. Kalau PPh final itu dia yang nggak bisa dikreditkan. Kalau PPh tidak final dia yang bisa dikreditkan di akhir tahun. Nah, di sini ada kayak jenis-jenis PPh-nya. Kalau dia itu oleh WP sendiri, maksudnya itu dia wajib distorkannya oleh WP sendiri. Jadi dia nggak bisa kayak dipotong oleh pihak lain, nggak bisa withholding, itu PPh pasal 25. Kalau ini PPh pasal 21, 22, 23 itu bisa melalui pihak lain. Biasanya melalui pemberi penghasilannya. Mungkin kayak gaji itu berarti dari perusahaannya yang memotong atau memungut penghasilannya. Nantinya makanya ada kredit pajak karena tadi kan udah dipotong oleh pihak lain, berarti di akhir tahun dia udah nggak ada kewajiban pajak kan, makanya pajak yang udah dibayarkan tadi menjadi kredit pajak, pengurangnya pajak yang harus dibayarkan, yaitu WP tadi, PPh pasal 25, kayak gitu. Nah, kalau ini PPh final itu nggak bisa jadi kredit pajak kayak PPh pasal 4 ayat 2, itu biasanya kayak yang dividen, yang objek dividen yang dibayar oleh OP, kayak gitu kan. Kalau misalnya dividennya dibayarkan oleh badan, berarti dia kenanya PPh pasal 23. Kalau misalnya dibayarkan oleh OP, dia pasal 4 ayat 2. Banyaklah yang udah kita pelajarin sebelumnya. Kalau misalnya dia berupa hadiah, kalau hadiahnya itu berupa undian, berarti dia pasal 4 ayat 2 atau PPh final ini. Kalau misalnya dia berupa ini, ada prestasi untuk mencapainya, bisa PPh pasal 21 atau 23, tergantung siapa subjeknya. Kalau subjek badan berarti PPh pasal 23, kalau subjek orang berarti dia PPh pasal 21, kayak gitu loh. Kalau 21 final nih tentang pensiun, honorarium, dan lain sebagainya. Kalau PPh pasal 15 ini tentang kita belum mempelajari sih yang PPh pasal 15 ini. Biasanya kalau aku baca itu dia tentang penghasilan neto dengan norma khusus. Tapi kita belum mempelajari hal tersebut. Pokoknya dia ada perhitungan khususnya tentang penghasilan neto. Gitu. Ini cara perhitungannya. Dulu juga kita udah praktekin kan. Perhitungannya itu penghasilan netonya dikurangin yang berhak untuk mengaruninya, yaitu bisa PTKP, kompensasi kerugian, zakat. Nanti barulah ketemu PKP-nya yang akan dikalikan tarif PPh, tarif pasal 17. Nah, nanti barulah setelah dikaliin sama pasal 17 tadi, jadi PPh terutang. PPh terutang ini bisa menjadi kredit pajak. Gitu. Setelah dikreditin, nanti ketemulah kurang atau lebih bayarnya. Kayak gitu. Udah jelasin. Kalau misalnya subjek pajak itu adalah sasarannya.
sasarannya UU untuk memikul beban pajak. Ingat ya, cuman sasarannya doang. Nanti kalau misalnya wajib pajak, dia jadi wajib pajak, itu tergantung SPDN atau SPLN. Intinya kalau misalnya wajib pajak itu udah mengarah ke penghasilannya. Apakah dia udah berpenghasilan atau belum gitu. Kalau dia udah berpenghasilan, ya berarti dia wajib untuk membayar wajib pajak atau disebut sebagai wajib pajak gitu. Kalau misalnya dia SPDN, berarti penghasilannya harus lebih dari PTKP baru dikenai pajak. Kalau misalnya dia SPLN, dia bisa berupa BUT atau orang atau badan yang sumber penghasilannya dari Indonesia atau menganut asas sumber tadi. Nah, ini kan tadi subjek pajak itu ada OP, ada warisan belum terbagi, ada badan, termasuk BUT, yaitu subjek pajak yang perlakuan perpajakannya dibersamakan dengan subjek pajak badan gitu. Jadi dia perlakuannya sama kayak wajib pajak badan, cuman dia merupakan bedanya sama badan sama BUT itu apa? Kalau BUT itu dia termasuk SPLN gitu. Kalau badan itu dia bisa DN kalau dia bertempat tinggal di Indonesia, atau bisa LN kalau emang didirikannya di luar negeri tapi punya sumber penghasilan dari Indonesia gitu. Kalau BUT berarti dia ada badan di luar negeri yang punya perwakilan di Indonesia dan berkegiatan usaha kayak gitu. Nah, di sini ada definisinya si OP-nya. Karena apa ya, di UU pajak itu nggak dijelasin secara eksplisit gitu. Definisi dari OP itu apa gitu. Ya OP ya berarti sesimpel apa? Sesimpel kalau dia itu adalah manusia yang terdiri dari darah dan daging. Dia punya usia, kewarganegaraan, kedudukan, tempat tinggal kayak gitu. Nah, ini yang aku jelasin tadi, kalau misalnya perpajakan di Indonesia itu punya asas-asas tertentu, asas utamanya adalah domisili, asas tambahannya adalah asas sumber. Nah, di sini juga ada asas kebangsaan, tapi dia nggak dianut oleh Indonesia, gitu. Dia nggak mandang warga negara sama sekali. Ketika dia bertempat tinggal atau berdiam diri di Indonesia, berarti dia harus tunduk dengan hukum pajak yang berlaku di Indonesia, gitu. Tapi kalau misalnya dia nggak berada di Indonesia, misalnya dari luar wilayah, ya berarti kalau misalnya dia selama punya hubungan ekonomis dengan negara kita, dengan negara Indonesia, entah itu berupa BUT atau cuman penghasilan, sumber penghasilan, misalnya apa ya, kayak kontrak kerja gitu, kan itu bukan berupa BUT kan, misalnya kayak badan usaha di negara lain itu punya kontrak kerja di Indonesia, itu kan bukan berupa BUT, maka nanti karena dia digaji di Indonesia, berarti sumber penghasilannya dari Indonesia, dia memenuhi asas sumber, berarti harus dikenai pajak kayak gitu. Nah, ini prinsip-prinsip lebih lanjutnya sama aja kayak tadi sebenarnya, cuman di sini ada tambahannya itu tentang prinsip BUT. Kalau prinsip status itu sama kayak status ini, asas domisili sama asas kewarganegaraan, cuman kewarganegaraan Indonesia nggak nganut, berarti ya cuman ini doang, domisili ketika dia berkedudukan atau bertempat tinggal di Indonesia. Kalau asas prinsip sumber atau source principle sama kayak tadi asas sumber, ketika dia ada hubungan ekonomi atau OP yang berdomisili di luar negara sebagai subjek pajak di negaranya, jadi dia termasuk juga subjek pajak di negara lain, tapi penghasilannya berada di Indonesia, ya berarti dia punya hubungan ekonomis kan, punya sumber penghasilan dari Indonesia, memenuhi prinsip sumber kayak gitu. Kalau yang prinsip BUT, ketika ada badan luar negeri yang didirikan di luar negeri tapi berkegiatan usaha di Indonesia, berarti dia memenuhi prinsip BUT. Gitu. Kalau ini tadi sih balik lagi cara membedain mana subjek pajak luar negeri sama subjek pajak dalam negeri. Apa ya? Gampang banget kok. Pokoknya kalau misalnya subjek pajak dalam negeri, dia tempat tinggal di Indonesia,
terus lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan di Indonesia, sama dia itu berkeinginan atau punya minat di Indonesia. Maksudnya berminat untuk tinggal dalam 1 tahun di Indonesia kayak gitu. Kalau subjek pajak luar negeri ya sebaliknya. Kalau misalnya dia nggak punya tempat tinggal di Indonesia, maksudnya nggak tinggal di Indonesia, terus mungkin dia warga negara asing yang cuma singgah doang, nggak tinggal selama 183 hari lebih, ya berarti dia SPLN. Atau dia itu warga negara Indonesia, tapi tinggalnya di luar negeri, gitu. Tinggalnya lebih dari 183 hari. Kayak gitu. Kita baca dulu apa nih? Prinsip penentuan orang pribadi sebagai SPDN dan SPLN berdasarkan UU PPH. Kalau dia, nah ini penentuannya sama kayak tadi kan, cuma diulang-ulang aja sebenarnya di sini. Kalau dia berupa OP domisili di Indonesia, berarti entah dia itu SPDN ataupun SPLN. Kalau dia pun tempat tinggal di Indonesia, berarti memenuhi asas domisili. Kalau misalnya OP yang tidak berdomisili, nggak tinggal di Indonesia, bukan subjek pajak. Oke, di sini udah titik. Terus bisa aja jadi subjek pajak, jadi dia nggak bertempat tinggal di Indonesia. Bisa aja nih dia jadi subjek pajak ketika dia memenuhi syarat, yaitu sebagai BUT yang ada di Indonesia sama penghasilannya dari Indonesia, yang disebut sebagai SPLN gitu. Nah, ini tadi wajib pajak yang aku udah jelasin. Kalau wajib pajak itu udah ngarah ke penghasilan. Kalau misalnya si subjek pajak tadi itu cuman apa tuh? Ini aku tulisin PH gitu aja ya. Kalau subjek pajak itu tadi ngarahnya ke sasarannya si UU untuk memikul beban pajaknya. Nah, beban pajaknya itu bakal ditanggung oleh siapa? Ditanggung oleh si wajib pajak ketika dia udah berpenghasilan. Kalau misalnya dia berupa subjek pajak dalam negeri, maka akan menjadi wajib pajak ketika penghasilannya lebih besar, melebihi dari PTKP. Gitu. Ketika dia berupa subjek pajak luar negeri, maka dia akan menjadi wajib pajak ketika punya penghasilan yang bersumber dari Indonesia, dan menerima atau memperoleh penghasilan yang bersumber dari BUT. Gitu. Sesimpel itu. Nah, di sini ini cuma bedain aja sih apakah dia itu SPUPDN atau bukan. Ini ada Fatin, dia itu domisilinya di Indonesia. Terus termasuk subjek pajak dalam negeri karena dia bertempat tinggal di Indonesia gitu. Kalau di sini si Bruno ini dia bisa menjadi salah satu dari kondisi berikut, bukan subjek pajak di Indonesia, SPLN non BUT, SPLN BUT, SPDN. Jadi kalau misalnya dia bukan SPD Indonesia, ya berarti dia nggak bertempat tinggal di Indonesia. Dia bisa jadi SPLN non BUT ketika dia punya penghasilan yang bersumber dari Indonesia. Dia bisa jadi SPLN BUT ketika menjalankan usaha BUT di Indonesia. Dia bisa jadi SPDN ketika dia memutuskan untuk tinggal di Indonesia lebih dari 183 hari atau memiliki minat untuk bertempat tinggal lebih dari 1 tahun tadi. Nah, ini orang pribadi ketika dia tinggal di Indonesia lebih dari 183 hari atau dalam 1 tahun dia punya niat, ya berarti dia disebut sebagai SPDN. Nah, ini cuman apa ya kriteria-kriterianya, apa sih kriteria tempat tinggal gitu bagi si SPDN. Tempat tinggal itu ya berarti tempat bermukim yang dikuasai setiap hari, dimiliki atau disewa, terus pusat kegiatan atau menjalankan bisnisnya secara ekonomis ini, atau dia sebagai tempat
berkegiatan operasional sehari-hari gitu. Nah, ini tuh cuman contoh kapan dia itu lebih dari 183 hari. Itu kan tadi ngitungnya ketika pertama kali berada di Indonesia kan baru timbul kewajiban subjek pajaknya gitu. Kalau misalnya kita ngitungnya dari November ke November itu kan udah lebih dari 12 bulan ya. Ketika dia di sini 13 bulan ya, baru 186. Tapi kalau misalnya dia November sampai Oktober berarti kan 12 bulan tuh. Dia belum sampai 183 hari. Nah, di sini masih 181. Jadi tergantung ngitungnya sih di sini tuh. Dia itu ngitungnya pertama kalinya di bulan apa gitu. Jadi belum tentu dalam 12 bulan tersebut harinya itu udah memenuhi. Mungkin aja dari 12 bulan itu dia cuma terhitung 180 hari. Ya berarti dia belum bisa disebut sebagai SPDN kayak gitu. Ini syarat-syaratnya tadi ketika dia ada warga negara Indonesia pergi ke luar negeri, bertempat tinggal di luar negeri lebih dari 183 hari kan disebutnya SPLN, tapi harus bisa dibuktikan yaitu kartu izin tinggal tetap, kitab, terus sama ada vitas, kitas, dan sebagainya. Dokumen lain yang menunjukkan niat untuk bertempat tinggal. Oh, maaf, ini salah. Ini kebalikannya. Ketika ada orang luar negeri yang berniat untuk bertempat tinggal di Indonesia, tapi syaratnya kan tadi harus lebih dari 183 hari atau niatnya adalah 1 tahun untuk tetap di Indonesia gitu kan. Berarti dia harus bisa menunjukkan syarat-syarat kayak gini, ada visa, terus tempat tinggal tetap, ataupun dia menunjukkan niat untuk bertempat tinggal di Indonesia, seperti kontrak sewa, kayak gitu. Nah, ini perlakuan khusus WNA sebagai SPDN. WNA yang telah menjadi subjek pajak dalam negeri dikenai PPh hanya atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dari Indonesia. Oke, ketika dia memiliki keahlian tertentu dan cuman berlaku sampai 4 tahun aja. Termasuk pengertian penghasilan yang diterima atau diperoleh berupa penghasilan yang diterima. Bentar, kita baca dulu ya. Yang dibayarkan di luar Indonesia. Oh iya, oke. Terus tidak berlaku terhadap WNA yang memanfaatkan P3B. Oh iya, jadi kalau misalnya dia kan WNA tuh, terus jadi SPDN, itu harus punya penghasilan tertentu kan yang harus dipajakin. Nanti dia bisa dipajaki oleh PPh pasal 26. Nah, tapi tidak berlaku ketika dia memanfaatkan P3B atau tax treaty, perjanjian antar dua negara. Jadi kalau misalnya udah tax treaty, nanti tarifnya itu menganut si tax treaty-nya tadi, kayak gitu. Ini SPLN, tadi kalau nggak tempat tinggal di Indonesia, terus WNA-nya itu di Indonesia nggak lebih dari 183 hari, atau WNI yang berada di luar negeri tapi lebih dari 183 hari dengan memenuhi syarat. Nah, ini baru yang persyaratannya si SPLN. WNI sebagai SPLN, yaitu dia punya tempat tinggal permanen di luar negeri. Terus punya pusat kegiatan seperti kayak ekonomi atau bisnis di sana, terus memiliki menjalankan kebiasaan sehari-hari. Ini hampir sama aja sih, sama kayak kalau misalnya WNA diakuin sebagai SPDN harus memiliki bukti, begitupun kalau WNI kalau ingin jadi SPLN ya juga harus memiliki bukti kayak gitu. Nah, ini yang tadi untuk warisan yang belum terbagi. Itu didasarkan pada status pewarisnya. Kalau misalnya pewarisnya belum meninggal,
ya berarti pewarisnya disebut sebagai SPDN kan. Nah, kalau misalnya dia udah meninggal, terus belum terbagi warisannya, maka warisannya otomatis akan menjadi subjek pajak dalam negeri yang dikuasakan kepada seseorang, kayak gitu. Ini kan, pelaksanaan pemenuhan kewajiban perpajakannya, warisan yang belum terbagi itu dilakukan oleh kuasa warisan tersebut. Nah, nanti jika pewarisnya sebelum meninggal berstatus sebagai SPLN dan tidak menjalankan usaha atau melakukan BUT, warisan belum terbagi tidak dianggap sebagai SP pengganti. Karena kenapa? Kan tadi ya, kalau misalnya kuasa warisan tadi kan bisa salah satu dari pewarisnya, kan dia tetap SPDN. Nah, kalau misalnya SPLN, ya nggak bisa dong dialihin ke pewarisnya karena pewarisnya itu belum tentu SPDN gitu. Jadi warisannya nggak bisa disebut sebagai subjek pajak. Kalau misalnya pemiliknya adalah SPLN gitu. Kalau pemiliknya adalah SPDN, itu nanti yang warisan yang belum terbagi itu otomatis kan nanti berstatus sebagai subjek pajak dalam negeri karena punya pewarisnya yang merupakan SPDN juga kayak gitu. Ini timbul dan berakhirnya si kewajiban subjektif tadi. Kalau misalnya dia OP ya berarti timbulnya saat lahir, saat meninggal dia udah berakhir. Kalau misalnya dia berada di Indonesia lebih dari 183 hari ya berarti sejak pertama berada di Indonesia. Makanya tadi perhitungannya itu sejak pertama di Indonesia sampai lebih dari 183 hari kan. Tapi kalau dia berakhir kewajiban subjektifnya ketika dia meninggalkan Indonesia atau emang dia udah meninggal kayak gitu. Ini juga sama aja, kalau misalnya dia punya minat, dia pasti timbulnya itu ketika dia berniat untuk bertempat tinggal di Indonesia. Berakhirnya ya saat dia meninggalkan Indonesia. Ini untuk warisan yang belum terbagi, timbulnya saat pewarisnya meninggal dunia, sehingga warisannya belum terbagi. Saat dia terbagi, udah selesai dibagikan, dia udah berakhir kewajiban subjektifnya. Ini kewajiban subjektifnya kalau dia berupa SPLN, entah itu tadi ya kriterianya apa aja tadi yang entah dia itu nggak bertempat tinggal di Indonesia, entah dia bertempat tinggal di Indonesia tapi nggak lebih dari 183 hari, entah dia itu berupa WNI tapi WNI yang lebih dari 183 hari di luar negeri, itu kan disebut sebagai SPLN. Nah, timbulnya ketika dia punya BUT, yaitu melakukan kegiatan usaha, atau timbulnya itu ketika mulai mendapatkan penghasilan dari Indonesia, yang sumbernya dari Indonesia. Gitu. Berakhirnya ya berarti kalau dia berupa BUT, ketika BUT-nya berakhir atau sudah nggak ada lagi di Indonesia, kalau misalnya dari sumber penghasilan ya berarti ketika kontraknya berakhir atau hubungan ekonomisnya udah nggak dapat penghasilan dari Indonesia kayak gitu. Ini tadi bukan subjek pajak itu intinya kalau misalnya dia itu ada hubungan internasional dengan pihak lain, maka organisasi internasionalnya itu bukan subjek pajak. Atau ada kantor perwakilan negara asing di Indonesia kayak gini, berarti dia bukan subjek pajak di Indonesia maupun SPLN gitu. Tapi dengan syarat-syarat tertentu. Kalau misalnya dia kan ini kantornya doang atau kantor itu kan badannya doang kan. Kalau misalnya badan ya berarti nggak bisa diidentifikasi kan. Ya berarti maksudnya nggak bisa diidentifikasi tuh nggak bisa diidentifikasi ini nih loh. Ini kan kalau pejabat bisa diidentifikasi apakah dia itu WNI atau bukan, apakah dia itu punya jabatan lain selain sebagai pejabat diplomatik atau enggak kayak gitu. Nah, kalau kantor atau badan perwakilan negara asing ya berarti dia bukan subjek pajak. Kalau pejabat dia dilihat dulu. Pejabat perwakilan diplomatik itu harus bukan WNI, terus nggak punya jabatan lain selain diplomatik ini sama
negara yang bersangkutan, negara asalnya pejabat ini juga menerapkan tidak memberikan atau tidak mengenakan pajak kepada perwakilan diplomatik gitu. Terus ini organisasi-organisasi internasional tadi sama pejabatnya organisasi internasional. Ketika pejabat-pejabatnya itu tidak menjalankan usaha lain, ya berarti dan bukan warga negara Indonesia, berarti dia bukan subjek pajak kayak gitu. Oh, ini apa ya? Kayak ini overview-nya sebenarnya. Perbedaannya dari WPDN sama WPLN. Wajib pajak dalam negeri sama wajib pajak luar negeri. Ketika dia WPDN, dia itu dikenai pajak atas penghasilan baik yang diterima atau diperoleh dari Indonesia maupun dari luar negeri. Iya kan? Kalau misal pokoknya dia itu berupa WPDN, entah itu penghasilannya dari Indonesia maupun dari luar negeri, ya berarti dia dikenai pajak. Tapi kalau WPLN, karena dia itu tinggalnya di luar negeri, dia bakal dikenai pajak ketika memang punya sumber penghasilan dari Indonesia atau punya BUT di Indonesia. Makanya tarifnya itu, kalau WPDN itu tarifnya tarif umum, berdasarkan penghasilan netonya. Tapi kalau WPLN itu berdasarkan penghasilan bruto dengan tarif yang sepadan, sama tarif yang tax treaty tadi, tergantung ada tax treaty-nya atau enggak gitu. Biasanya kalau nggak ada tax treaty nanti dia masuknya ke PPh pasal 26. Biasanya itu ininya tarifnya kalau PPh pasal 26 itu 20%. Gitu. Nah, ini perbedaan lainnya, kalau si WPDN itu dia wajib untuk menyampaikan SPT tahunan. Tapi kalau WPLN dia nggak wajib untuk menyampaikan SPT tahunan. Gitu. Atau si kewajiban pajaknya itu dipenuhi melalui pemotongan pajak yang bersifat final. Pejabat-pejabat, oh ini contoh-contohnya sih. Misalnya ada pejabat-pejabat perwakilan diplomatik dan konsulat atau pejabat lain dari negara asing yang diperbantukan. Dia bukan WNI, tidak menerima dan peroleh. Ya udah, berarti ini contohnya kayak duta besar, konsulat, dan beserta keluarganya. Kayak gitu. Kalau organisasi dia bukan WNI, pejabatnya bukan WNI, dia nggak jalan usaha, contohnya ya kayak staf perwakilan UNESCO, UNICEF, dan organisasi internasional yang tercantum dalam PMK. Ini overview yang timbul dan berakhirnya, sama aja kayak tadi. Ini contohnya si SPDN. Joko lahir dan tinggal selama hidupnya di Indonesia, maka ia adalah subjek pajak dalam negeri, iya kan? Karena dia tinggal selama hidupnya di Indonesia. Terus kalau ini, Mr. Smith ini adalah warga negaranya mungkin warga negara Amerika, terus dia bolak-balik gitu ke Indonesia, dan dalam 1 tahun udah terhitung lebih dari 183 hari, ya berarti dia SPDN. Atau ini, Mr. David mulai bekerja di Indonesia bulan Desember, tapi berniat untuk menetap di Indonesia. Berarti dia termasuk juga SPDN, karena punya niatan untuk menetap di Indonesia lebih dari 1 tahun, atau untuk 1 tahun pajak. Ini warisan. Contohnya, Tuan Amir, seorang wajib pajak dalam negeri, WPDN dia. Terus meninggal dan mewariskan UD Maju kepada para ahli warisnya, tetapi proses pembagian warisan berlangsung lama, jadi belum terbagi kayak gitu. Selama belum ditentukan siapa pewaris UD Maju, kewajiban pajak Tuan Amir dilaksanakan oleh UD Maju. Jadi kuasanya warisannya dilaksanakan oleh UD Maju. Maka warisan ini tidak perlu dikurangi sama PTKP gitu. Dan pemajakannya dilaksanakan oleh si UD Maju. Ini yang SPLN. Coba kita lihat dulu. Mr. Black tidak pernah ke Indonesia, tapi beli saham PT Astra International di BEJ melalui broker. Terus membagi dividen kepada Mr. Black. Nah, berarti ini ke PPh pasal 26 karena dikenakannya atas dividen yang
dikenakan ke SPLN kayak gitu. Kenapa kok disebut sebagai SPLN? Ya karena dia memiliki sumber penghasilan dari Indonesia berupa pembagian dividen tadi kayak gitu. Ini Mr. Toh bekerja di Indonesia selama 2 bulan. Karena Mr. Toh tinggal di Indonesia kurang dari 183 hari, maka atas gaji Mr. Toh tidak dipotong. Ya, jadi dia itu bekerja di Indonesia selama 2 bulan, tapi karena 2 bulan itu kurang dari 183 hari, maka gajinya belum bisa dipotong PPh pasal 21. Karena kalau misalnya PPh pasal 21 itu masuknya itu ke WP atau SPDN. Tapi karena penghasilannya itu berasal dari Indonesia berupa gaji tadi ya, berarti nanti masuknya ke PPh pasal 26 gitu. Kalau misalnya dia itu bekerja lebih dari 183 hari, mungkin selama berapa ya? Selama 6 bulan misalnya. Nah, nanti dia masuknya ke PPh pasal 21 perhitungannya, bukan lagi PPh pasal 26 meskipun Mr. Toh ini berkewarganegaraan luar negeri kayak gitu. Mr. Tan berdomisili di Singapura tetapi membuka jasa konsultan di Indonesia. Terus dia itu berarti disebut punya BUT. Menjalankan usaha di Indonesia tetapi tidak bertempat tinggal di Indonesia. Ya udah berarti dia SPLN karena menjalankan BUT di Indonesia. Udah deh. Gampang guys, pertemuan satu itu cuma bedain SPLN sama SPDN. Kayak gitu doang. Dari sini mungkin ada yang ditanyain. Atau enggak kita coba cari soal lain deh. Kemarin tuh aku nyiapin soal, sebenarnya banyak banget soalnya, cuman nggak bisa aku masukin semua. Bentar deh, kita lihat. Semester 4. UKS. Perpajakan. Kira dulu deh. Kelihatan nggak sih ya di share screen? Belum share screen ternyata. Bentar. Nah, ini arsip-arsip soal tahun lalu. Ini ada di LMS sih. Kita coba deh. Nah, tidak termasuk sebagai subjek pajak. Kecuali ini yang Nona Fernanda, warga negara Indonesia yang bekerja sebagai staf kedubes Inggris di Indonesia. Warga negara Indonesia yang bekerja sebagai staf kedubes Inggris. Berarti dia kita lihat dulu deh apakah dia itu sebenarnya bisa SPDN, tapi dia itu kan tinggalnya di luar negeri karena sebagai staf kedubes. Bentar dulu. Ini B dulu. Tuan Grant, warga negara Indonesia yang bekerja sebagai staf kedubes Indonesia di Inggris. Berarti ini enggak ya? Bukan subjek pajak. Bayi yang baru lahir di Indonesia dari orang tua merupakan warga negara Indonesia, negara asing. Tapi karena dia bertempat tinggal di Indonesia, ya berarti dia SPDN. Mr. Suarez, warga negara Uruguay yang bekerja sebagai tukang las di galangan kapal selama 20 hari. Berarti dia adalah SPLN karena punya penghasilan di Indonesia. Gitu. Berarti di sini yang kecuali adalah yang B. Nah, kalau yang A tadi itu kasusnya dia itu orang Indonesia. Berarti kan dia SPDN kan? Tadi itu kalau SPDN entah dia penghasilnya dari Indonesia ataupun dari luar negeri, selama dia SPDN ya berarti harus merupakan SPDN, berarti harus dipajakin di Indonesia kayak gitu.
Ya, anaknya. Ini yang nomor 2 bukan deh kayaknya. Tapi nggak apa-apa deh, kita lihat. Yang tidak termasuk keadaan di mana penghasilan suami istri dikenai pajak secara terpisah. Oh, oke. Suami istri telah hidup berpisah berdasarkan putusan hakim. Keadaan di mana dia harus dipajaki terpisah kan kalau kayak gini. Kalau yang B, dikehendaki secara tertulis oleh suami istri berdasarkan perjanjian pemisahan harta penghasilan. Apalagi ini, dikehendaki oleh suami yang memilih untuk menjalankan hak dan kewajiban perpajakan sendiri. Iya. Iya. Terus ini dikehendaki oleh istri yang memilih untuk menjalankan hak dan kewajiban perpajakan sendiri. Iya semua, bentar. Yang tidak termasuk di mana penghasilan suami istri dikenai pajak secara terpisah. Yang A itu suami istri telah hidup berpisah berdasarkan putusan hakim. Iya, benar. Berarti di sini semua jawabannya benar. Oh, benar. Oke, nomor 3. Penghasilan atau kerugian bagi wanita yang telah kawin pada awal tahun pajak atau pada awal bagian tahun pajak dianggap sebagai penghasilan atau kerugian suaminya dan dikenai pajak sebagai satu kesatuan. Pengabutan tidak dilakukan dalam hal penghasilan istri memenuhi persyaratan diperoleh dari pekerjaan bebas. Dalam penghasilan istri memenuhi persyaratan berikut kecuali penghasilan dari pekerjaan bebas diperoleh dari pekerjaan sebagai pegawai yang belum dipotong pajak oleh pemberi pekerja. Penghasilan istri tersebut semata-mata diperoleh dari satu pemberi kerja. Penghasilan istri tersebut berasal dari pekerjaan yang tidak ada hubungannya dengan usaha atau pekerjaan bebas suami atau anggota keluarga lainnya. Itu penghasilan menggunakan norma perhitungan khusus. Ini materinya bukan kita sih. Maksudnya materinya belum sampai sini. Kayaknya sampai situ dulu sih. Mungkin ada yang ditanyain atau ada yang kurang jelas gitu. Intinya tadi sih, kalau dia apalin kriterianya guys, yang SPDN itu yang lebih dari 193 hari bertempat tinggal di Indonesia, terus mungkin punya minat untuk bertempat tinggal di Indonesia lebih dari 1 tahun. Kalau dia SPLN berarti dia nggak tempat tinggal di Indonesia, terus mungkin dia berupa WNI yang tinggal di luar negeri lebih dari 183 hari, atau mungkin dia berupa orang luar negeri tempat tinggal di Indonesia tapi nggak sampai 183 hari. Atau dia punya BUT. Udah, itu aja. Selain itu gampang sih ininya, identifikasinya. Wajib pajak berarti dari penghasilannya, terus subjek pajak dari sasaran UU-nya, kayak gitu. Mungkin dari aku cukup segitu sih. Kalau misalnya udah nggak ada yang ditanyain, beneran nih nggak ada yang ditanyain, atau ntar boleh tanya di Telegram aja gitu. Boleh, atau PC aku lewat Telegram. Gitu aja ya guys. Terima kasih yang udah join. Semoga ilmunya bermanfaat. Selamat minggu pertama yang banyak tugas. Dan semoga kedepannya lebih lancar sampai UTS juga lancar. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing, dimulai. Berdoa nggak ada kata berakhir untuk berdoa. Oke, selamat melanjutkan aktivitas ya guys. Semoga menyenangkan hari-hari kalian. Aku tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku stop recording. Ntar ini KJ-nya aku share di Telegram.